Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kusnul Khotimah dengan NIM 9312090019 dari kelas Legal Audit Syariah HD. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang urgensi akad pada lembaga keuangan syariah. Yang pertama, tentang pengertian akad menurut para ahli. Menurut Az-Zarko, dalam pandangan syarak, suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kedua, menurut fuqaha. Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian, yakni umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa, dan pengertian ini yang tersebar di kalangan fuqaha Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, yaitu setiap sesuatu yang ditekatkan oleh seseorang untuk melakukannya, baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibrah, talak, dan sumpah, maupun membutuhkan dalam menciptakan seperti jual beli dan sewa menyewa. Adapun pengertian khusus yang dimaksud di sini ketika membicarakan teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek. Menurut para ulama membagi akad secara istilah ke dalam dua bagian, yaitu dalam lingkup makna umum dan khusus. Pertama, akad dalam lingkup makna umum yaitu setiap keharusan dan ikatan baik dilakukan oleh dua pihak yang saling berinteraksi seperti jual beli, maupun yang dilakukan oleh satu pihak saja seperti sumpah. Kemudian tentang syarat dan rukun akad. Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Namun ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki 3 rukun, yaitu ada orang yang berakad, ada sesuatu yang diakadkan, adanya ijab qabul. Syarat akad merupakan sesuatu yang harus ada dan dipenuhi oleh masing-masing pihak yang melakukan akad, sehingga apabila sesuatu itu tidak terpenuhi, maka akad tidak dipandang sah meskipun telah memenuhi rukunnya. Oleh sebab itu, maka syarat akad juga disebut syarat sahnya suatu akad atau syarat sempurnanya akad. Dan syarat-syarat itu dapat dikelompokkan menjadi 2, yang bersifat umum dan bersifat khusus, yang harus ada pada semua akad itu. Yang bersifat umum yaitu kedua belah pihak cakap berbuat, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya, akad yang dilakukan dibenarkan oleh syarak, akad yang dilakukan bukan yang dilarang oleh syarak, akad memberi faedah, ijab berjalan terus. Selanjutnya yaitu tentang pembedaan akad dalam hukum Islam. Pandangan hukum Islam terhadap akad atau perjanjian berbeda dengan pandangan hukum positif. Tanpa memperhatikan nilai-nilai agama, suatu akad dipandang sah menurut hukum positif bila terjadi atas dasar sukarela antara pihak-pihak yang bersangkutan. Berbeda dengan hukum Islam yang masih menekankan nilai-nilai agama. Maka kemerdekaan orang dalam membuat akad dan syarat-syarat tidak dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan ajaran agama, meskipun pihak-pihak yang bersangkutan telah menyatakan sukarela. Hukum Islam pada dasarnya memberikan kebebasan orang membuat perjanjian sesuai dengan keinginannya, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama, untuk menjaga jangan sampai terjadi penganiayaan antara sesama manusia melalui akad atau perjanjian dan syarat-syarat yang dibuatnya. Kemudian tentang pembagian akad menurut fikih. Dari segi keabsahan hukum, akad dibagi menjadi 2 macam, yaitu akad shahih adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Akad yang shahih adalah suatu akad yang terpenuhi asalnya dan sifatnya. Maksud dari asalnya yaitu rukun akad, yakni ijab dan qabul para pihak yang melakukan akad dan objeknya, sedangkan maksud dari sifatnya yaitu hal-hal yang tidak termasuk rukun dan objek-objek seperti syarat. Akad shahih dibagi menjadi 2, yaitu akad nafis adalah akad yang sudah dapat diberlakukan atau dilaksanakan akibat hukumnya. Akad ini merupakan lawan dari akad mauquf yang akibat hukumnya terhenti dan belum dapat dilaksanakan karena para pihak yang membuatnya tidak memenuhi salah satu syarat dalam berlakunya akibat hukum.
secara langsung, yaitu memiliki kewenangan atas tindakan dan atas objek akad. Yang kedua, akad mauquf adalah akad yang sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya maupun syarat keabsahannya, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan. Kemudian yang B, akad tidak sahih. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.